Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadia Mulyawati dengan NIM 1948 2011066 akan menjelaskan tentang jaminan mutu pangan. Satu, pangan secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makan atau minuman. 2. Sistem jaminan mutu keamanan dan mutu pangan merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi kesehatan manusia sepanjang rantai pangan. Masalah jaminan mutu merupakan kunci penting dalam keberhasilan usaha. Jaminan mutu merupakan sikap pencegahan terhadap terjadinya kesehatan dengan bertindak tepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berada di dalam maupun di luar bidang produksi. Jaminan mutu didasarkan pada aspek tanglibus, hal-hal yang dapat dirasakan dan diukur. Reliability, keadaan, responsiveness, tangkapan, asuransi, rasa aman dan rasa percaya diri, dan empati, keramah tamahan. Dalam konteks pangan, jaminan mutu merupakan suatu program menyeluruh yang meliputi semua aspek mengenai produk dan kondisi penanganan, pengelolaan, pengemasan, distribusi, dan penyimpanan produk untuk menghasilkan produk dengan mutu terbaik dan menjamin produksi makanan secara aman dengan produksi yang baik, sehingga jaminan mutu secara keseluruhan mencakup perencanaan sampai diperoleh produk akhir. 3. Mutu pangan bersifat multidimensi dan mempunyai aspek. Aspek mutu pangan tersebut antara lain adalah aspek gizi, yang meliputi kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain. Aspek selera seperti indrawi, enak, menarik, dan segar. Aspek bisnis meliputi standar mutu, kriteria mutu, serta aspek kesehatan seperti jasmani dan rohani. Konsep mutu pangan. Konsep mutu pangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, produk pangan yang bermutu, seperti aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, memberikan nilai lebih atau manfaat. 2. Bebas bahaya, seperti kimia, fisika, biologis, atau mikrobiologis, dan kepercayaan. 3. Memenuhi standar, pertama konsumen, peraturan atau regulasi, dan industri. 4. Faktor yang mempengaruhi keragaman mutu antara lain yaitu: pertama, bibit, kedua, pemeliharaan atau budidaya, 3, pemanenan dan penanganan pasca panen, 4, pengolahan hingga distribusi. Batas mutu atau standar mutu. Sebagai upaya pelindungan konsumen terhadap keamanan pangan, maka pemerintah melarang para produsen untuk memproduksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Untuk memenuhi tuntutan konsumen akan mutu suatu produk atau komoditas, maka pemerintah melalui suatu tim khusus penetapan batas mutu, misalnya SNI. Tujuan penetapan batas mutu antara lain
1. Produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. 2. Konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan. 5. Sifat dan mutu bahan pangan. Bahan pangan adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan, sedangkan produk pangan adalah hasil penanganan atau pengelolaan bahan pangan. Meskipun kondisinya jauh berbeda, keduanya mengalami proses penurunan mutu. Bahan pangan mengalami penurunan mutu sejak dipanen atau ditangkap hingga ke tangan konsumen, baik konsumen akhir maupun antara. 6. Sifat bahan pangan. Berdasarkan jenisnya, sifat dari bahan pangan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, sifat fisik, 2 kimiawi, dan 3 biologis. Peranan pedagang dan industri dalam menangani bahan pangan berbeda. Pedagang akan selalu berusaha menjaga mutu dari bahan pangan agar tetap baik sampai ke tangan konsumen. Sedangkan industri, selain menjaga mutu dari bahan pangan, juga akan berusaha menjaga produk pangan yang dihasilkan agar tidak tercemar sampai ke tangan konsumen. Sifat bahan pangan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fisik. Sifat fisik yang memiliki hubungan erat dengan sifat dari bahan pangan antara lain sifat alometrik, tekstur, kekenyalan, koefisien gesek, dan konduktivitas panas. Sifat fisik memiliki kaitan sangat erat dengan mutu bahan pangan karena dapat digunakan sebagai informasi dasar dalam menentukan tingkat metode penanganan dan atau bagaimana mendesain peralatan pengelolaan terutama yang bersifat otomatis. 2. Sifat kimiawi. Sifat kimiawi dari bahan pangan ditentukan oleh senyawa kimia yang terkandung sejak mulai dari bahan pangan dipanen atau diambil hingga diolah. Perubahan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan tergantung dari tingkat kematangan. Biologis, jenis kelamin dan kematangan, temperatur, suplai makanan atau pupuk, stres, atau parameter lingkungan lainnya. Sebagian besar bahan pangan memiliki kandungan air relatif tinggi. Dengan kandungan air demikian, bahan pangan tersebut merupakan media yang baik bagi mikroba pembusuk untuk tumbuhan dan berkembang. Upaya dilakukan untuk menurunkan kandungan air dalam bahan pangan sampai batas di mana mikroba tidak dapat tumbuh dan berkembang masih terus dikembangkan. Keberhasilan upaya ini akan terus dapat meningkat masa simpan bahan pangan. 3. Sifat biologis. Sifat biologis mempunyai peranan sangat penting dalam merancang proses penanganan dan pengolahan. Sifat biologis yang utama dari bahan pangan adalah kandungan mikrobanya. Sebagian besar bahan pangan memiliki kandungan mikroba sejak dipanen atau diambil. 8. Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atribut tersebut meliputi parameter, kenampakan, warna, tekstur, rasa, dan bau. Menurut Hubei 1994, mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang, seperti seragam atau konsisten dalam standar dan spesifik, terutama sifat organoleptiknya. Mutu juga dapat dianggap sebagai bahan kepuasan akan kebutuhan dan harga yang dianggap konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen. 9. Keamanan mutu pangan. Menurut Frost and Hayes 1998, suatu sistem jaminan keamanan pangan mampu menjamin keamanan pangan melalui regulasi
dengan cara melakukan pengawasan yang ketat akan adanya bahaya pangan atau isu-isu terbaru mengenai pangan. Koordinasi antar pemerintah sebagai regulator dan legislator bersama pihak produsen sebagai pelaksana bila berjalan dengan baik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya keamanan pangan. Codex Alimentarius Commission atau CAC merupakan komisi yang bertugas mengatur regulasi dan legislasi dunia pangan internasional. Setiap negara memiliki komisi serupa yang bertugas mengatur urusan dalam negara masing-masing dengan mempertimbangkan aturan main yang ditetapkan oleh CAC dalam menjamin keamanan pangan bagi penduduknya. Dan di Indonesia memiliki lembaga yang secara langsung mengatur kebijakan ketahanan dan keamanan pangan, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM. Terdapat 4 kementerian yang melaksanakan pengawasan mutu pangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Kementerian Kesehatan, kedua Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga Kementerian Pertanian, keempat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. 11 Manajemen keamanan pangan ditujukan untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi yang diwujudkan dengan penerapan manajemen mutu terpadu. Penerapan manajemen keamanan pangan terpadu terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pertama standar Sanitation Operating Procedure SSOP adalah suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Dua, Good Manufacturing Practice GMP adalah pedoman cara pengolahan makanan yang baik dan benar untuk menghasilkan makanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan selera konsumen. Ketiga, ada Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya, mulai dari bahan baku selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan, dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Sekian, itulah tadi penjelasan tentang jaminan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.